Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep pelaporan keuangan sektor publik yang disusun oleh Alvina Ramadan, Mutia Chairunisa, Novianti, Siti Purnawati, dan Suci Amalia. Bisa dilihat di sini laporan keuangan sektor publik. Pendahuluan tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen, yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi, tidak sebatas informasi finansial saja, tetapi informasi non-finansial. Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan. Pertama, dari sisi internal, yaitu alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Kedua, dari sisi eksternal, yaitu mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu tujuan informasi diberikan. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Pertama, kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability and retrospective reporting. Ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi atau planning and authorization information. Keempat, kelangsungan organisasi atau viability. Kelima, hubungan masyarakat atau public relation. Keenam, sumber fakta dan gambaran source of facts and figures. Selanjutnya, informasi diberikan untuk evaluasi mengenai kinerja organisasi dan manajerial. Sedangkan laporan keuangan bertujuan dalam menghasilkan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Manfaat informasi tersebut ialah sebagai perbandingan rencana anggaran dengan keadaan aktual, kemudian sebagai pengamatan hasil operasional dengan keadaan finansial. Ketiga, sebagai alat untuk meninjau kepatuhan terhadap perundangan atau peraturan mengenai masalah keuangan. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. Komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi nirlaba. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode pelaporan. Jenis laporan ini berfungsi dalam penyajian informasi mengenai aset, utang, aset neto, serta informasi lainnya. Yang kedua, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit. Laporan ini berfungsi dalam penyediaan informasi mengenai pengaruh transaksi dengan peristiwa lainnya yang menyebabkan perubahannya jumlah aset neto serta peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bagaimana sumber daya digunakan dalam aktivitas organisasi. Ketiga, laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto. Susunan laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto berdasarkan surplus atau defisit neto periode terkait, mengakui pendapatan dan biaya secara langsung untuk perubahan aktiva atau ekuitas neto. Keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas berfungsi untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Kebijakan atas akuntansi catatan laporan harus terdiri atas yang pertama, informasi disajikan mengenai laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penerapannya ke transaksi dan peristiwa. Kedua, pencatatan yang tidak dicatat dilaporkan
posisi keuangan, di antaranya laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto, informasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik, persyaratan penyajian yang wajar, perlu diimplementasikan meskipun informasi yang disajikan tidak ada dilaporkan keuangan. Selanjutnya, menurut Rebin et al. 1981, setidaknya 10 identifikasi yang menggunakan laporan keuangan diantaranya manajemen, pembayaran pajak atau taxpayers, investor, pemilih atau voters, badan pengawas, pengguna jasa atau fee-paying service recipients, lalu karyawan, pemasok atau vendor, ada dewan legislatif, dan yang terakhir pemberi dana bantuan atau grantors. Klasifikasi itu berdasarkan adanya pertimbangan bahwa keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas sedang diawasi oleh badan pengawas serta tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hak dasar masyarakat atas pemerintah diantaranya hak untuk mengakui atau right to know, hak untuk memperoleh informasi atau right to be informed, atau yang selanjutnya hak untuk didengar pendapatannya atau right to be heard and to be listened to. Selanjutnya ada laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Laporan Departemen Pemerintahan. Ada kinerja finansial maupun non-finansial. Lalu bentuk tanggung jawab untuk masyarakat dan parlemen. Lalu melihat ke masa yang akan datang dengan detail. Selanjutnya fokus dengan politik dan finansial. Lalu fokus pada bagian organisasi. Departemen Keuangan menentukan aturan pelaporan. Dan yang terakhir, pemeriksaan laporan dilakukan Treasury Cash Accounting. Laporan keuangan sektor swasta. Ukuran cenderung dilihat melalui finansial. Lalu pemegang saham dan kreditur merupakan wadah untuk pertanggungjawaban, serta fokus finansial. Auditor independen turut memeriksa laporan keuangan. Lalu fokus menyeluruh terhadap organisasi. Masa yang akan datang kurang diperhatikan, dan yang terakhir laporan pada dasarnya ditentukan standar akuntansi, undang-undang, pasar modal, dan prakteknya. Oke, yang selanjutnya dampak negatif dari laporan keuangan yang buruk. Yang pertama, menurunkan reputasi dalam organisasi di hadapan masyarakat. Yang kedua, membuat khawatir investor yang akan menanamkan modal karena ketidakpastian dan kegagalan investasi. Yang ketiga, mengurangi bantuan pemberi donor. Yang keempat, menghasilkan keputusan yang buruk. Dan yang kelima, kinerja aktual menjadi tidak dapat dirinci dalam laporan keuangan. Penyaji informasi keuangan yang tidak kredibel akan berpengaruh dalam menghasilkan kebijakan baik. Itu untuk pihak internal dan eksternal. Selanjutnya, siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, analisa bukti transaksi akuntansi. Yang ketiga, buku jurnal. Yang keempat, pengikhtisaran data yang diposting. Yang kelima, catatan dan laporan. Nah, selanjutnya, teknik laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, tahap pencatatan dan penggolongan. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Dan ketiga, tahap pelaporan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Suara aku nggak keluar tadi. Oke, oke. Udah ya.